ini kita akan bedah buku ya. Gak usah perkenalan lagi ya, karena kita sudah berkali-kali di frame semanggi. Tuh. Nah, kali ini kita akan bedah buku yang bernama Akuntansi Perpajakan karya. Penerbitnya itu Sukrisno Arya. Sukrisno itu Salemba 4. Oh iya, penerbitnya Salemba 4. Terus ini karya Sukrisno Agus dan Ekstralita Trisnawati. Bunyinya seperti ini. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai piutang. Sebelumnya, tahu nggak sih piutang itu apa? Kayak gitu ya. Piutang itu yang aku tahu kita memberikan suatu jasa atau atau penjualan gitu ya ke orang dengan cara apa ya, cara utang gitu ya. Cuma apa si customer tidak membayar langsung lah, apa istilahnya gitu ya, membayar langsung ke kita, tapi ada biasanya ada jatuh tempo. Iya benar apa yang dibilang sama Mbak Awi tadi. Bisa jadi ya kita yang menggunakan dari dana kita dulu, nanti kemudian customer bayar kalau sudah waktunya jatuh tempo. Kurang lebihnya seperti itu sih. Nah, biasanya itu kan piutang ada yang bayar di muka tuh. Nah, jadi dia itu bayar DP atau bayar berapa, baru itu dia biasanya nyicil atau bayar waktu barangnya datang. Seperti itu bisa juga. Itu yang dinamakan piutang. Mungkin terjadinya ada bayar di muka itu mungkin karena transaksinya terlalu besar gitu ya, makanya daripada kita tertipu dengan cara itu DP gitu, kita meminta itu DP itu biar kita tidak rugi juga. Nah, kayak misalkan di ini nih, sosial media atau all shop yang biasanya Shopee, TikTok, ini kan sudah maju ya teknologinya. Itu pun kita biasanya bisa membayar secara cicilan atau kredit, paylater gitu ya. Itu nggak hanya paylater, itu pun ada yang di free juga. Ada beli letter banyak banyak lah pokoknya. Itu pun kita juga bisa bayar di bulan depan ataupun bayar cicilan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan sesuai dengan ketentuan yang kita buat gitu. Gitu mungkin itu ya yang dinamakan piutang. Terus Bawi bisa menjelaskan definisi piutang. Definisi piutang ialah hak perusahaan pada pihak lain yang akan diterima dalam bentuk kas. Piutang biasanya digolongkan ke dalam kelompok piutang usaha dan di luar usaha untuk keperluan fiskal. Sebaliknya, sistem akuntansi dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak yang ada dalam hubungan istimewa. Misalnya ini disebutkan untuk mempermudah fiskus dalam mengetahui WP atau wajib pajak melakukan penghindaran pembayaran pajak melalui penetapan harga dan transfer gitu. Jadi kita harus baik-baik ya mencatat piutang gitu ya, jangan asal memberikan piutang tanpa adanya pencatatan gitu. Mungkin pencatatan apa saja yang perlu kita lakukan pada saat kita memberikan piutang pada seorang. Kita kita bisa apa ya, meminta nama, dan alamat lengkap debitur, juga jumlah piutang pada masing-masing debitur saat timbul maupun berkurangnya piutang. Yang keempat, jenis piutang misalnya piutang usaha, piutang kepada pegawai, piutang kepada pemegang saham, dan piutang bunga. Dan ada lagi hak penerimaan piutang, bunga, tanggal jatuh tempo piutang, jumlah piutang yang dapat dihapuskan, dan keterangan lainnya yang berkaitan dengan piutang. Jadi harus lengkap ya, jangan cuma kita mencatat piutang segini gitu, tapi tidak ada nama, terus misalnya kalau misalnya kita berjualan atas piutang apa itu, misalnya kita ada barangnya dijual ya harus lengkap gitu ya, misalnya dia pembeli scanner atau membeli buku, kita harus mencatatnya. Nah, mungkin dalam arti yang mudahnya ya,
itu kita bisa lihat di kayak all shop kita di Mbawi Dinda. Kita bisa lihat kalau kita mau hutang ataupun membayar dalam jangka waktu yang lebih lama, itu kita biasanya harus foto KTP. Betul. Iya kan? Kartu identitas kita harus gitu ya. Kita harus menyatakan identitas kita secara lengkap, baik nama kita sendiri maupun nama keluarga maupun nama saudara-saudara kita juga biasanya gitu, biar bisa mudah dihubungi. Itu sebagai jaminan gitu ya, kayak bahasa gitu. ininya. Apa sih piutang usaha itu? Di dalam buku kita kan ada piutang usaha. Ini piutang usaha itu terjadi akibat transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa untuk kegiatan usaha normal perusahaan. Nah, piutang usaha itu terjadi karena penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Nah, piutang itu dapat dicatat jika barang telah diserahkan dalam usaha pelayanan jasa. Piutang dicatat pada saat pelayanan jasa yang dilaksanakan. Akan tetapi ada kalanya bentuk piutang usaha dinyatakan dalam bentuk surat dagang komersial, yaitu seperti Wesonaki. Nah, piutang yang dapat ditagih dalam 1 tahun dapat digolongkan ke dalam aset lancar. Sedangkan piutang yang tidak dapat ditagih dalam 1 periode dapat digolongkan pada aset-aset lain. Nah, WP yang merupakan pengusaha kena pajak wajib memungut PPN atas penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan. Ya, seperti itu tentang piutang. Oh, ada penyisihan piutang tak tertagih ya? Iya. Apa sih nggak dibilang pembentukan estimasi penyisihan piutang tak tertagih itu? Ada presentasi penjualan hutang, nah itu ada presentasi piutang usaha. Selain itu, perusahaan dapat membuat analisa umur piutang yang menerapkan presentase yang berbeda untuk berbagai kategori umur piutang. Nah, ada 2 pencatatan, metode penghapusan secara langsung maupun dengan metode penyisian. Nah, yang pertama untuk piutang tak tertagih itu secara penghapusan langsung itu tidak diperlukan, tetapi secara metode penyisian itu ada beban piutang tak tertagih dilawankan dengan cadangan piutang tak tertagih. Oh, itu biasanya jurnalnya ya? Iya, jurnalnya yang harus dimasukkan gitu. Benar itu. Nah, terus yang untuk penghapusan piutang usaha itu secara penghapusan langsung itu jurnalnya ada beban piutang tak tertagih dilawankan dengan piutang usaha. Sedangkan secara metode penyisian itu ada cadangan piutang tak tertagih dilawankan dengan piutang usaha. Yang terakhir ini ada piutang usaha yang telah dihapus ternyata dapat dilunasi. Nah, secara penghapusan langsung itu ada 2 jurnal nih. Yang pertama itu piutang usaha dilawankan dengan beban piutang tak tertagih. Yang kedua pas dilawankan dengan piutang usaha secara metode penghapusan langsung. Nah, kalau metode penyisian itu piutang usaha dilawankan cadangan piutang tak tertagih. Yang kedua pas dengan piutang usaha. Biasanya sih yang metode penghapusan secara langsung. Nah, mungkin teman-teman tanya nggak sih gimana sih, kita kan ada sistem QRED tuh, gimana cara kita pencatatan pada QRED di piutang-piutangnya pelanggan. Kita kan soalnya toko ya, barang retail juga kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Karena kita menggunakan QRED gitu ya, jadi kita nggak mulai jurnal secara manual, jadi kita membuat apa ya bahasanya, membuat nota gitu ya, membuat nota ya, nota secara online apa ya, secara langsung gitu ya. Jadi dia langsung menarik jurnal secara otomatis, jadi kita nggak pakai jurnal manual, kita memasukkan sendiri gitu ya, tidak, karena itu juga dimudahkan untuk membuat membuat data pelanggan, terus memasukkan barang-barang yang kita berikan ke dia gitu ya, terus atau jasa yang kita berikan gitu. Nah, pada intinya yang mau dipahami itu, jadi kita itu menginputnya di QRED. Nah,
inputan tersebut itu udah langsung ada jurnalnya seperti itu teman-teman. Jadi kayak kita misalkan langsung lihat biasanya ada tuh di kiranya itu ada menu jurnal umum, kita lihat aja di situ invoice-nya berapa, itu pun udah ada jurnalnya apa kayak gitu. Jadi secara otomatis Qurate itu membuat hasil jurnal pada inputan nota tersebut. Jadi kita lihat bingung-bingung gitu ya, masukkan akun apa nih gitu. Iya, kalau dari aku mungkin aku juga admin nih ya Mbak ya tidak. Nah kalau dari pengalamanku itu misal yang itu sih yang pembayaran di muka itu baru kita harus jurnal secara manual karena menolak gitu ya. Tidak pasti ada notifikasi pembayaran mendahului nota penerbitan kayak gitu. Toh juga biasanya tuh pelanggan nggak bayar secara penuh atau biasanya itu juga dicicil secara berapa kali cicilan gitu. Yang sudah yang awal-awal kita singgung tuh tentang DP karena penjualan yang terlalu besar gitu ya. Kalah intinya kayak gitu ya mungkin. Nah itu kalau kita input pada orang yang itu yang membayar DP-nya aja, kita tuh harus menginput jurnalnya juga di kas atau bank pada ongkos penjualan ya kayak gitu ya biasanya kayak gitu. Jadi kita harus secara manual menjurnal karena disebabkan oleh uang muka itu tadi. Jadi karena itu piutang kita nggak bisa langsung kayak menginput selanjutnya, kita harus bertanggung jawab menjurnal atas invoice tersebut kayak gitu. Kalau nggak ada jurnalnya apa nih yang akan disebabkan pada akhirannya atau laporannya kayak gitu sih Mbak. Jadi hancur gitu ya, karena misalnya kita udah masukkan nominal gitu tapi nggak ada lawannya, nah itu bisa hancur laporannya, bisa minus atau kelebihan atau ya mungkin kalau kita nggak membuat jurnal ya itu ya biasanya kita per bulan kan ada membuat laporan keuangan kan terutama. Nah itu bisa membuat minus ataupun surplus biasanya kan gitu. Kayak biasanya uang yang nggak ada di pembelian ataupun penjualan itu uang dari mana kayak gitu, rancu banget kan. Jadi sekian seperti itu. Tadi yang disinggung sama Mbak Dinda tadi ya, kalau misalnya kita anggap piutang itu setelah kita memberikan barang atau jasa. Jadi kalau misalnya kita belum memberikan barang gitu ya, itu tidak bisa disebut piutang. Nah, mungkin dari aku ya, piutang itu pada intinya tuh suatu hak pembayaran milik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa, tapi pelanggan yang mengambil barang jasa tersebut belum membayarnya secara tunai. Itu yang dimaksudkan piutang. Nah, di dunia akuntansi, pengertian piutang adalah hak pembayaran yang legal ditagih atas produk atau jasa dengan pembayaran tidak tuntas di periode buku seperti itu ya teman-teman. Karena sudah dijelaskan bagaimana cara kita inputan di Qurate tadi, penjurnalan, bagaimana piutang tertagih secara langsung dan tidak langsung itu mungkin bisa dipahami dengan jelas karena sudah dijelaskan oleh Mbak Wi dan Mbak Dinda ya. Jadi itu saja, mungkin ada tambahan Mbak Dinda, Mbak Wi? Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.